Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita belajar dari rumah masing-masing, tetap jaga semangat belajar kalian. Oke? Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi, kita alangkah baiknya bertadarus bersama membaca Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10. Tentunya dengan makhraj dan tajwid yang benar. Yuk sama-sama kita bertadarus Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita bertadarus bersama, selanjutnya mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, setelah kita bertadarus dan membaca doa sebelum belajar, mari kita ke pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Ibu akan menjelaskan bab 9, yaitu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Semoga anak-anak menyimak dengan baik ya. Nah, pada bab ini ada dua pokok bahasan yang akan Ibu bahas. Yang pertama adalah kemajuan peradaban Islam di dunia, dan yang kedua faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Bahasan yang pertama, Ibu akan menjelaskan kemajuan peradaban Islam di dunia. Awal mula kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh dua khalifah, yaitu Al-Mansur dan Al-Ma'mun. Pada masa kepemimpinan mereka merintis usaha menerjemahkan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu kepemimpinan mereka diteruskan oleh khalifah-khalifah lainnya. Khalifah yang paling menonjol pada masa itu adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan 3 fase yang dilakukan dalam upaya penerjemahan oleh dinasti Abbasiyah. Disimak baik-baik ya. Fase yang pertama yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Khalifah Harun al-Rasyid. Pada saat itu, banyak karya-karya yang menerjemahkan astronomi dan logika. Fase yang kedua yaitu pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah.
Nah, pada fase ini banyak buku-buku yang diterjemahkan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga yaitu setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Nah, pada fase ini banyak karya-karya yang diterjemahkan yang mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Arab, sebelumnya terjadi penerjemahan bahasa manuskrip, yaitu bahasa Yunani, ke dalam bahasa Syriac, yaitu bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Nah, para penerjemah yang terkenal pada masa itu ada beberapa loh. Yang pertama yaitu Hunain ibni Ishaq. Beliau adalah ilmuwan yang mahir dalam bahasa Yunani dan bahasa Arab. Anak-anak tahu nggak? Ada berapa buku yang telah beliau terjemahkan? Ayo, ada nggak yang tahu? Nah, bukti kemahiran beliau yaitu karena telah menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku ke dalam bahasa Arab. Penerjemah yang terkenal selanjutnya yaitu Ishaq ibnu Hunain ibnu Ishaq. Nah, dari namanya saja sudah ada yang tahu kan bahwa beliau adalah anak dari penerjemah yang mahir tadi, yaitu anak dari Hunain ibni Ishaq. Penerjemah lainnya yang terkenal yaitu Sabit bin Qura, Qusta bin Luqa, Abu Bis, Matta ibnu Yunus. Semua penerjemah tersebut beragama Kristen, kecuali Sabit bin Qura. Beliau menyembah bintang. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat. Di satu sisi, bahasa dan sastra Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan juga merupakan bahasa resmi dalam dunia Islam. Nah, dari proses inilah lahir beberapa ilmu, yaitu ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu fikih, terus ilmu tafsir, ilmu sastra, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sampai di sini kalian sudah mulai pelan-pelan memahami kemajuan peradaban Islam di dunia? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan beberapa ilmuwan Muslim pada bidangnya masing-masing pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, bidang hukum. Nah, di sini kita sudah tahu kan 4 mazhab siapa pendirinya. Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Nah, beliau inilah yang menjadi ilmuwan dalam bidang hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Di bidang teologi ada Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibnu Atta, Abu Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubba'i. Dalam bidang filsafat ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Nah, pada bidang tasawuf atau disebut juga mistisme ada Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Dan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan ada Ibnu Al-Haisam, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan Ibu bisa kalian pahami? Semenjak masa dinasti Abbasiyah, perubahan besar telah terjadi pada peradaban Islam di dunia. Nah, pada masa inilah juga lahirlah Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswa-mahasiswanya tidak hanya dari Asia, tetapi juga dari Eropa. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari Eropa inilah yang nantinya akan membawa perubahan peradaban Islam di Eropa. Meskipun dinasti Abbasiyah telah mengalami keruntuhan, namun kemajuan peradaban Islam telah dipertahankan oleh dinasti-dinasti setelahnya. Dinasti-dinasti tersebut antara lain dinasti Fatimiyah, dinasti Buwaihiyah, dinasti Bani Saljuk,
dan dinasti Utsmaniyah. Dari dinasti-dinasti ini, mereka tidak hanya berhasil membangun kekuasaan, namun juga mereka berhasil membangun peradaban Islam yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya madrasah dan perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Al-Azhar, Universitas Zaitunah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga sudah lahir ilmuwan-ilmuwan terkenal lainnya yang berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kita ke pokok bahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Disimak baik-baik ya anak-anak. Faktor yang pertama yaitu terjadinya asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Faktor yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Faktor yang keempat yaitu gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, faktor yang terakhir yaitu membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini telah selesai Ibu jelaskan. Semoga anak-anak dapat mudah memahaminya ya. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih anak-anak telah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa mudah memahaminya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan pada forum pertanyaan yang Ibu berikan nanti. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.